وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yang dengan nikmat dan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita dengan bisanya kita melangkahkan kaki di majelis ilmu yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya di antara taman yang begitu indah di dalamnya adalah taman surga yang ada di dunia, dan taman surga itu sendiri adalah majelis ilmu. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di antara malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bertugas bertamasya mencari majelis ilmu yang mereka juga duduk di dalamnya, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga di dalam hadis yang panjang, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Naam. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita ketahui bersama bahwasannya di antara tanda keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, di antara tanda keimanannya adalah mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Kemudian mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, begitu juga dengan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tentang makna dari haqqa tilawati itu disampaikan oleh Ibnu Mas'ud sampai beliau rahimahullahu taala bersumpah 3 kali. Kata beliau, makna dari haqqa tilawati itu artinya membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut. Naam.
Dan di dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyukai apabila Al-Quran itu dibacakan sebagaimana dia diturunkan. Dan di awal-awal nazam juga diingatkan oleh Imam Ibn Jazair rahimahullahu ta'ala, kata beliau apa? Wal akhzu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, kita fokus di kata wa hakadha minhu ilaina wasala. Naam. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Naam. Jadi di antara keimanan seorang hamba kepada Al-Qur'an yaitu kita berusaha mempelajari yang paling pokok apa? Berusaha mempelajari apa? Cara baca Al-Qur'an. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Naam. Karena di antara hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran, selain kita mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, selain kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, itu dibaca. Karena membaca Al-Quran itu sebagai interaksi seorang hamba terhadap Rabbnya. Nah, terhadap Rabbnya. Sebagaimana hadis yang masyhur, ketika seseorang hamba di dalam salatnya membaca suratul Fatihah, itu terjadi apa? Interaksi seorang hamba dan juga apa? Interaksi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya kita apa? Memperbagus interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan apa? Caranya dengan mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari Al-Quran adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebutkan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian siapa yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Maka tidak ada yang paling baik selain daripada mempelajari Al-Quran. Nah, bahkan di hadis yang kita baca tadi, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, jadi mempelajari Al-Quran itu di antara apa? Di antara di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan pada mereka. Nah, Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka dari majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan saling mengajarkan antar mereka atau antar sesama. Nah, belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu di hari kiamat nanti akan datang sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini di hari kiamat
yang kita ketahui bahwasannya tidak ada naungan daripada atau selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di hari kiamat, balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang banyak membaca Al-Qur'an, itu Al-Qur'an akan datang sebagai pemberi syafaat kepada hambanya. Maka kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, hendaknya kita menjadikan hadis ini sebagai penyemangat untuk kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, selain Al-Qur'an itu sebagai pemberi syafaat, itu bisa juga menjadi tameng atau mencegah siksa kubur daripada seseorang. Kata beliau rahimahullahu taala di dalam manzum qasidah Syatibiyah, kata beliau rahimahullahu taala, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghni ghana'an wahiban mutafaddila atau mutafaddala. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Qur'an yang merupakan pemberi syafaat. Al-Qur'an merupakan pemberi syafaat yang bisa mencegah seseorang dari siksa api neraka. Bahkan kata beliau rahimahullahu taala, sebagai juga ketercukupan yang paling sempurna, wa aghna ghinaan, dan juga sebagai kekayaan kandungan yang melebihi daripada yang lain, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahibul Quran. Disebutkan oleh beliau juga rahimahullahu taala, Al-Quran ini sebagai sebaik-baik teman duduk. Al-Quran sebagai sebaik-baik teman duduk. Kata beliau apa? Wa khairu jalisin la yumalu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Quran adalah sebaik-baik teman, atau sebaik-baik teman adalah Al-Quran yang ceritanya tidak pernah membosankan. La yumalu hadithuhu, yang cerita di dalamnya itu tidak pernah membosankan, dan membacanya atau mendengarkannya tidak pernah membuat jenuh, atau tidak akan menjenuhkan seseorang ketika kita membaca Al-Quran dan juga mendengarkan Al-Quran. Itu kalau hatinya bersih dari penyakit. Itu kalau hatinya bersih dari penyakit. Berbeda dengan seorang hamba yang hatinya berpenyakit, terkadang merasa jenuh atau merasa bosan dalam mendengarkan atau membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sendiri sebagai obat dari penyakit yang ada di dalam hatinya. Padahal Al-Quran itu sendiri sebagai obat daripada apa yang ada di dalam penyakit di dalam hati orang tersebut. Di sini beliau rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada kita supaya senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman duduk. Atau jangan pernah bosan bagaimanapun keadaan kita, senantiasa membaca Al-Quran.
Nah, karena keutamaannya sangat besar sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Baik. Ikhwani wa akhwati, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasannya, masih membaca kitab Al-Muqaddimatul Jazariyah. Kita masuk di bab alaqatul huruf. Bab alaqatul huruf. Baik. Ini pembahasan alaqatul huruf. Ini sudah kita lewati pembahasannya dan kita telah bahas juga panjang lebar di kitab yang pertama, Tuhfatul Atfal, di bab al-mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Nah, kita ketemu lagi di sini. Nah, jadi insyaallah taala kita pembahasannya masuk di bab alaqatul huruf. Nah, hubungan antar huruf. Nah, jadi secara umum pembahasan ini itu membahas terkait dengan pertemuan huruf hijaiyah. Nah, yang dari pertemuan tersebut itu ada hubungannya, baik itu hubungannya berupa kesamaan makhraj atau sifat, atau kedekatan makhraj, atau apalagi kesejenisan makhraj dari dua huruf yang bertemu tersebut. Nah, secara umum, huruf atau pembahasan alaqatul huruf itu ada berapa jenis? Kemarin kita sudah sebutkan ada 3 atau 4. Nah, ada mislain, mutajanisan, mutaqariban dengan mutabaidan. Nah, di dalam pembahasan atau di al-muqaddimah ini, itu di dalam pembahasan ini fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain, Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu taala, beliau tidak membahas secara detail. Nah, beliau hanya membahas secara umum saja. Berbeda dengan di Tuhfa. Kalau di Tuhfa beliau bahas detail. Nah, kalau di sini secara umum beliau bahas. Nah, jadi ini insyaallah sambil kita murojaah di Tuhfa. Taib. Nah, pembahasan ini alaqatul huruf secara umum. Nah, pertemuan dua huruf itu bisa dilihat dari dua sisi, ya? Dari sisi makhraj atau tempat keluar dua huruf tersebut. Misalnya huruf huruf ta bertemu dengan huruf ta. Nah, dari pertemuan tersebut itu kita bisa timbang dari sisi makhraj ta dengan ta. Nah, kalau ini kan dua huruf yang sama. Kalau kita timbang dari sisi makhraj, nah, berarti dua huruf ini dua huruf yang sama, kembar. Nah, dia diistilahkan oleh para ulama tajwid sebagai mislain. Kenapa mislain? Karena sama huruf yang bertemu itu sama, ta bertemu dengan huruf ta. Misalnya. Nah, kemudian yang kedua,
ada dua huruf yang saling bertemu. Nah, kalau kita lihat dari hubungan sisi makhraj dan sifat, maka dia mutajanisan, atau apa? Mutajanisan itu apa? Sejenis. Nah, sejenis itu maksudnya bagaimana? Misalnya huruf ta dengan dal. Nah, jadi pembahasan ini, pembahasan fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain, itu erat hubungannya dengan apa? Makharijul huruf. Nah, erat hubungannya dengan makharijul huruf. Nah, kita masuk ke mutajanisan tadi. Mutajanisan, dua huruf yang bertemu. Nah, dua huruf yang bertemu, makhrajnya sejenis. Contohnya apa? Ta dengan huruf da, toh? Ta dengan da, begitu. Ta dengan da, nah, itu keluarnya dari mana? Hah? Ta dengan da. Apa? Ujung lisan, begitu. Ujung lidah. Nah, ujung lidah menempel di pangkal dua gigi seri atas. Nah, pangkal dua gigi seri atas. Jadi ta, da dengan to itu makhrajnya sejenis, begitu. Makhrajnya sama atau sejenis, jenisnya sama, begitu. Nah, itu yang disebut dengan mutajanisan. Nanti beliau sebutkan di sini lagi insyaallah. Kemudian ada juga yang namanya mutaqariban atau mutaqaribain. Begitu. Mutaqaribain. Nah, kalau mutaqariban itu dua huruf hijaiyah bertemu. Nah, di mana kedua huruf tersebut makhrajnya berapa? Berdekatan. Contoh misalnya apa? Qa dengan ka, toh? Qa dengan ka. Qaf dengan kaf, itu tempat keluarnya di mana? Pangkal lidah atau aqsal lisan. Nah, aqsal lisan. Nah, secara umum kedua huruf tersebut keluar dari aqsal lisan, kan? Tapi secara praktek, kalau qaf dia pangkal lidah menempel di mana? Langit-langit yang lunak, begitu ya? Langit-langit yang lunak. Kalau kaf, pangkal lidah menempel di langit-langit yang lunak dan yang keras sekaligus. Nah, jadi ini masih dikategorikan berdekatan. Berdekatan. Ada juga yang mutabaidan. Cuma di sini tidak disebutkan. Kalau mutabaidan, dua huruf yang bertemu, nah, tapi berjauhan makhrajnya. Misalnya apa? Apa? Mutabaidan. Mutabaidan apa? Apa? Enggak apa-apa. Ta dengan sa, fa dengan sa. Atau apa lagi selain itu? Misalnya antara o dengan
pangkal tenggorokan apa? Tenggorokan paling bawah. Apa yang keluar di situ? Hah? Hamzah. Nah, qa dengan hamzah atau hamzah dengan fa. Nah, itu jauh kan? Hamzah keluar di pangkal tenggorokan, fa keluar di syafatan. Itu sudah termasuk jauh sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita ulangi di pembahasan ini. Alaqatul huruf itu terbagi menjadi 4. Apa itu? Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain dengan mutabaidain. Nah, mutabaidain. Baik. Kemudian itu kalau dilihat dari tempat keluarnya huruf yang bertemu. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari sisi harokat dari huruf tersebut. Nah, kan? Bisa juga dilihat dari sisi harokat dari huruf tersebut. Nah, antum lihat ini di halaman apa? Di halaman 79. Di awal-awal. Tahu di situ? Nah, bisa juga dilihat dari sisi harokat di dua huruf tersebut. Kalau misalnya ada huruf ta bertemu dengan huruf ta, ta yang pertama sukun, ta yang kedua berharokat, itu namanya apa? Shaghir. Nah, wa awwalai mislin wa jinsin insakan adagim ka qurrabbi. Nah, di sini beliau sebutkan. Nah, kalau di Tuhfa juga disebutkan itu. Masih ingat di pembahasan mana itu? Kata beliau apa? Summa insakan. Nah, awwalu kullin fas-saghira sammiyan. Nah, selanjutnya kata beliau, apabila yang pertama sukun, kemudian yang kedua berharokat, fas-saghira sammiyan. Nah, maka dia disebut sebagai shaghir. Nah, kalau kabir, kedua-duanya sukun, begitu? Atau kedua-duanya berharokat. Nah, itu. Jadi kalau dilihat dari sisi harokat kedua huruf yang bertemu, ada yang shaghir, ada yang kabir. Nah, ada yang kabir. Disebutkan oleh Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala, kata beliau apa? Aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Kalau kabir, kedua-duanya sama-sama berharokat, begitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga lagi, apa itu? Mutlak. Nah, kalau mutlak, kebalikan daripada shaghir. Kebalikan daripada shaghir. Kalau shaghir tadi dua huruf yang bertemu nih. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau mutlak berarti kebalikannya. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Begitu ya. Roja'ah lagi kalau begini. Baik. Nah, kita masuk pembahasan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa awwalai mislin wa jinsin insakan adghim ka qurrabbi wa balla wa abin fi yawmi ma' qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqum. Nah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala,
wa awwalai mithlin wa jinsin in sakan. Naam. Dan apabila huruf yang pertama dan apabila huruf yang pertama dari kedua huruf, jadi ini sambil dibayangkan ya, ada dua huruf bertemu. Nah, yang pertama kata beliau, yang pertama apa namanya ini? Nah, di sini disebutkan, beliau bilang jika terdapat dua huruf yang berdekatan, berarti ini idgham mutamasilan. Idgham mutamasilan. Ada dua huruf yang bertemu. Naam. Kedua huruf tersebut secara makhraj dan sifat dia mislain. Nah, apa itu mislain? Sama. Nah, mislain. Kemudian yang pertamanya, huruf yang kedua tadi, yang pertamanya sukun. Nah, yang pertamanya sukun. Begitu juga wa jinsin. Jinsin ini yang mutajanisan. Jadi yang pertama beliau sebutkan itu dua huruf yang bertemu. Dua huruf yang bertemu yang termasuk jenis mutajanisan. Jadi dua huruf ini bertemu tapi hurufnya sama. Misalnya ta dengan ta, mim dengan mim, nun dengan nun. Kemudian yang kedua tentang beliau sebutkan mutajanisan. Kalau yang pertama mutamasilan, yang kedua mutajanisan. Kalau mutajanisan tadi apa? Dua huruf yang bertemu, makhrajnya sama. Nah, makhrajnya sama tapi berbeda pada sebagian sifat. Begitu. Yang huruf pertama dari yang mislain dan mutajanisan tadi itu sukun. Bisa masuk sampai di sini? Bisa masuk? Taib. Itu sukun. Jadi yang mislain tadi huruf yang pertama sukun. Yang mutajanisan tadi huruf yang pertama juga sukun. Insakan. Maka kata beliau apa? Adghim. Maka bacalah dengan idgham. Nanti kalau lihat contoh insyaallah bisa lebih paham. Contohnya apa? Adghim. Maka bacalah dengan idgham. Jadi ada dua huruf ini. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat begitu. Maka kata beliau apa? Adghim. Bacalah dengan idgham. Idgham, masih ingat idgham kan? Jangan sampai idgham sudah lupa ini. Contohnya kata beliau qur rabbi. Contoh, kita sudah masuk contoh ini. Contohnya ini. Pada kata qul rabbi. Qul rabbi. Fokus di pertemuan lam dengan ra. Lam dengan ra. Lam dengan ra ini masuk jenis mana? Mislain, mutaqariban atau mutajanisan? Apa? Mutaqariban.
qur rabbi. Mutaqariban. Nah, jadi ini contohnya ini. Contoh yang pertama yang dibaca idgham itu dikata qur rabbi. Ini kan lam ketemu dengan huruf ra. Nah, kalau kita lihat dari sisi makhraj dan sifat, ini berdekatan. Walaupun kedua-duanya sama-sama keluar dari mana? Lisan, begitu. Sama-sama keluar dari lidah, ujung lidah lah, katakan begitu. Nah, tapi itu secara prakteknya itu berbeda. Walaupun secara umum mereka berdua keluar dari lisan, dari ujung lisan, tapi secara praktek berbeda. Kalau huruf lam itu di sisi ujung lidah, begitu. Sisi ujung lidah. Kalau ro-nya ujung lidah tapi masuk ke punggung, begitu. Ke atasnya sedikit, begitu. Nah, jadi menurut para ulama itu termasuk mutaqariban, tidak sama, berdekatan saja. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala yang di sini, setelahnya apa? Dari ini kan lam ketemu dengan ro. Nah, kata beliau tadi di sini huruf yang pertama sukun. Nah, sukunnya di mana? Di huruf lam. Asalnya kan qul rabbi. Nah, qul rabbi. Nah, cuma kata beliau di sini ada ghim. Nah, masukkanlah huruf lam ke huruf ra. Jadi bukan baca lagi qul rabbi, tapi apa? Qur rabbi. Nah, itu sudah ada tanda tasydidnya. Sudah dipermudah kita dengan ada tanda syiddah, tasydid. Nah, jadi kata beliau ada ghim. Qur rabbi. Kemudian waballa. Nah, ini lam sukun ketemu dengan lam yang berharokat. Nah, berarti ini masuk di jenis apa? Dua huruf yang bertemu, ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu apa? Mislain, dua huruf yang kembar saling bertemu. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, maka dia dibaca juga dengan idgham. Balla. Balla. Jadi lam yang pertama tidak perlu lagi. Jangan balla, tapi langsung balla. Nah, bukan balla, tapi balla. Kalla bal la tukrimu, begitu. Langsung balla, bukan bal la. Kalau dibaca izhar dia bal la. Nah, tapi ini idgham balla. Hakaza balla. Begitu. Naam. Nah, baik. Kemudian kita baca penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Baik. Kita selesaikan dulu. Kata beliau, wa awwala mislin wa jinsin insakan al-raghim ka qurrabi wa balla. Stop sampai di situ pembahasannya. Pembahasan idgham mislain dengan idgham mutaqaribain. Mutajanisan beliau tidak apakan di sini toh? Beliau tidak sebutkan toh? Beliau tidak sebutkan. Cuma kita sudah bacakan tadi di awal. Kalau yang mutajanisan, apa itu mutajanisan? Dua huruf yang bertemu, makhrajnya sama, tapi berbeda pada sebagian sifat. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa abin, dan izharkanlah.
begitu. Dan bacalah dengan izhar. Jadi pembahasannya mislain tadi cuma sampai di waballa wa awwalai mislin wa jinsin insakan adaghim ka qurrabbi waballa. Wa abin itu pembahasan lain. Wa abin kata beliau wa abin, dan bacalah dengan apa? Dengan izhar. Yang mana? Fi yaumi. Pada ungkapan yaumi atau yang sejenisnya. Ma qalu wahum, dan juga apa? Bersamaan dengannya pada kata qalu wahum. Qul na'am. Sabbihhu. La tuzigh quluba fal la tuzigh quluba fal taqum. Kenapa beliau rahimahullahu taala menyebutkan di sini dibaca dengan izhar? Perhatikan rasmnya, penulisannya. Ini kan fi yaumi, toh kelihatannya sama dengan ya ketemu dengan ya. Secara rasm kelihatannya seperti itu. Makanya di sini beliau peringatkan. Begitu juga dengan qalu wahum. Waw ketemu dengan apa? Waw. Padahal waw di situ bukan apa? Bukan huruf waw yang huruf asli, bukan. Begitu juga dengan fi yaumi, bukan ya asli di situ, tapi di situ statusnya sebagai mad, toh. Begitu juga dengan kata qul na'am. Lam dengan nun, toh. Lam dengan nun itu apa? Kalau kita lihat dari sisi pertemuan lam dengan nun, itu masuk di apa itu? Lam dengan nun. Lam keluar dari mana? Sisi ujung lidah. Kalau nun, coba antum sebut huruf nun. Lidahnya kira-kira lidah bagian mana yang ketemu, yang nempel itu? Ujung lidah. Berarti dia masuk apa? Itu. Dia termasuk taqarub. Tapi walaupun mereka berdekatan, dia tidak dibaca idgham. Dia dibaca dengan izhar. Jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan, pembahasan ini memang tidak identik dengan idgham semua, atau tidak dihukumi seluruhnya idgham. Ada yang dihukumi sebagai izhar. Contohnya ini, qul na'am. Kemudian sabbihhu. Toh ha ketemu dengan ha, toh sama-sama keluar dari mana? Tenggorokan. Kalau ha keluar tenggorokan mana? Tengah, toh, betul. Dalilnya apa? Apa Khalid? Antum sudah hafal? Bahasan makhraj. Bantu. Apa Khalid? Boleh nyontek. Coba lihat dikit di apa? Mana dalilnya? Lihat di pembahasan makhrajul huruf. Makharijul huruf 17 ala alladhi ikhtaba fa aliful jawhi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Betul itu atau apa? Yang sudah dapat coba baca.
thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha, adnahu ghainun kha'u. Mana? Dapat tidak? Coba baca. Baca. Jangan takut-takut. Apa? Summa apa? Baik. Jadi di situ bait keberapa itu? Adanahu ghay apa? Summa li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Nah, berarti huruf ha keluar dari mana? Wasatul lisan. Kalau yang ha dan thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u, aqsal lisani fawqu thummal bukan fa'aliful jawfi wa ukhtahawahi hurufu madinil hawa'i tantahi, pangkal tenggorokan. Bagaimana itu bunyi baitnya? Coba baca. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Dihafalin itu supaya kalau ditanya mudah jawabnya. Tidak perlu ingat-ingat lagi. Oh ini dia. Tidak perlu. Tinggal baca matan. Baik, kita azan dulu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Antum hafal bab makhraj saja seboleh itu. Boleh? Tufa aja belum selesai ya. Tambah-tambah urusan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Naam, kita lanjutkan lagi. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu. Nah, ini juga masuk di pengecualian beliau yang dibaca dengan izhar. Jadi sabbihhu bukan sabbihhu. Nah, ini pertemuan ha dengan ha. Kemudian la tuzigh quluba. Nah, ini yang menjadi pembahasan beliau pada pertemuan gha dengan qaf. Gha dengan qaf. Nah, huruf gha keluarnya di mana? Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Nah, di mana itu adana? Al-halq, adana al-halq, pangkal tenggo, bukan, bagian atas. Nah, bagian atas atau tenggorokan atas, begitu. Adana al-halq. Nah, gha bertemu dengan qaf, kan? Qaf. Nah, qaf. Qaf dia keluar dari mana? Pangkal lidah. Nah, ini juga. Ini masuk mana ini? Mutaqariban, mutaba'idan, mutajanisan. Mutaqariban, berdekatan antara pangkal lidah dengan tenggorokan bagian atas. Nah, ini juga beliau sebutkan jangan dibaca dengan idgham, tapi dibaca dengan izhar. La tuzigh qulubana. Naam. La tuzigh qulub. Naam. Dan juga faltaqam. Nah, ini mana dia? Lam dengan ta. Nah, lam dengan ta. Lam keluar di mana tadi? Ujung sisi lidah. Kalau ta, ujung lidah. Nah, ini juga termasuk apa? Mutaqariban. Mutaqariban. Baik. Jadi semua yang beliau sebutkan di bawah ini itu dibaca apa? Izhar. Nah, bukan berarti hanya ini saja, bukan. Ini hanya sebagai meringkas. Yang semisal dengan ini juga dibaca dengan izhar. Nah, begitu juga dengan yang dibaca dengan idgham tadi. Nah, qur rabbi dengan waballa. Baik. Kita baca lagi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim ka qur rabbi waballa wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Nah, kita baca penjelasan syarih. Berkata hafizahullahu taala, bait ini penulis menjelaskan tentang alaqatul huruf. Nah, alaqatul huruf tadi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi apa itu? Makhraj dan sifat. Kemudian dari sisi apa lagi? Harokat kedua huruf, begitu ya. Nah, secara umum kata beliau rahimahullahu taala, bait ini menjelaskan tentang mislain, mutajanisain dengan mutaqaribain. Yang keempat apa ibu-ibu? Ada 4 tadi toh? Mutaqaribain,
Mutamasilain dengan mutajanisain. Yang keempat apa itu? Mutabaidain. Nah, di sebagian sebagian kitab tajwid tidak disertakan lagi ini. Kenapa? Karena semua mutabaidain itu pasti izhar. Nah, semua mutabaidain itu pasti izhar. Taib. Jadi tidak perlu kata mereka. Nah, yang pertama kata beliau rahimahullah hafizahullahu taala, mislain adalah pertemuan dua huruf yang kembar, yaitu sama dalam sifat maupun makhraj. Ya, namanya juga sama. Khalid bertemu dengan Khalid begitu. Nah, kemudian jika terdapat mislain dan huruf pertama sukun, kemudian huruf yang kedua berharokat, maka dia disebut dengan mislain shaghir. Kalau dibaca idgham berarti idgham mislain shaghir. Nah, kalau dua-duanya berharokat dan idgham, ada idgham enggak? Enggak ada. Tidak ada idgham mislain kabir. Tidak ada di dalam riwayat Imam Hafiz an Asim. Naam. Nah, maka kata pensyarah, huruf yang sukun melebur ke huruf yang berharokat. Contohnya balla. Nah, balla. Contoh yang lain apa lagi? Yang mislain, yang idgham ini apa itu? Apa? Contohnya banyak di kitab kan? Ada yang bisa sebutkan? Satu contoh dari bapak-bapak. Ayo. Apa contohnya? Yang idgham mutamasilain. Itu. Ada lagi? Banyak, antum boleh nyontek di situ. Apa? Apa lagi? Satu lagi. Fa idza gharabat taqriduhum. Naam. Kemudian di sini kata beliau rahimahullahu taala, dikecualikan dari hukum ini jika huruf pertamanya adalah huruf mad. Nah, maka hukumnya bukan idgham tapi izhar. Contohnya tadi qalu wa hum, bukan qalu wa hum tapi qalu wa hum. Fi yaum, bukan fi yaum. Fi yaum. Jadi fi-nya berdiri sendiri, yaum juga berdiri sendiri atau diucapkan sendiri, jangan fi yaum, seperti itu. Kemudian yang kedua mutajanisain, yaitu pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama. Hukum dan pembagiannya akan dijelaskan pada uraian berikut. Ada di sini di halaman berikutnya. Nah, yang jelas mutajanisain itu pertemuan dua huruf yang makhrajnya sejenis begitu, atau makhrajnya sama tapi berbeda pada sebagian sifat. Nah, contoh atau nanti. Nah, kemudian yang ketiga mutaqariban, yaitu pertemuan dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Naam. Hukum asalnya mutaqariban adalah izhar.
Nah, kecuali lam, huruf lam menghadapi huruf ro. Nah, maka dia dibaca dengan idgham. Contohnya tadi qur rabbi. Qur rabbi. Kemudian penulis juga memberikan tanbih atau tanbihat, peringatan supaya membaca izhar pada huruf-huruf yang berikut ini. Misalnya qul na'am sabbihhu la tuzigh qulubana fal taqam. Nah, kemudian ini di bagian yang atau di halaman 82 ada perinciannya. Baik. Kita baca cepat saja. Pembagian dan hukum idgham mislain atau mislain. Yang pertama mislain saghir, yaitu apabila dua huruf kembar bertemu, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, dan hukumnya idgham. Contohnya ketika ta menghadapi huruf ta pada surah Al-Baqarah, fama rabihat tijaratuhum. Nah, langsung melebur, bukan lagi fama rabihat tijaratuhum. Hakadha. Baik, kemudian pengecualian dari idgham mislain saghir. Nah, jika huruf yang pertama adalah huruf mad, maka hukumnya izhar sebagaimana yang itu sudah sebutkan di awal tadi. Contohnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi bukan alladzi yuwaswisu fi, bukan. Contoh yang lain, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bukan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baik. Kemudian berikutnya juga pada huruf H, karena adanya sakta dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-28-29. Nah, jika membacanya dengan wasal, maka H yang pertama dibaca dengan izhar. Nah, jadi di surah Al-Haqqah ini itu ada sakta di situ. Nah, ada sakta. Sakta sudah diketahui kan? Nah, bagaimana baca sakta? Waqaf tanpa mengambil nafas, tapi masih lanjut. Nah, waqaf tanpa mengambil nafas dan masih lanjut lagi. Nah, jadi itu ma aghna anni maliyah, itu dibaca saktanya. Kalau antum wasal di situ sambung. Tapi kalau waqaf maka tidak perlu sakta. Nah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik. Kemudian mislain kabir. Nah, mislain kabir. Tapi mislain kabir di sini tidak idgham, dibaca dengan izhar. Dua huruf kembar yang bertemu sama-sama berharokat. Contohnya tadi ini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Bukan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan baca begitu. Nah, karena memang di riwayat Hafs an Asim itu enggak ada idgham di tidak ada idgham kabir. Nah, tidak ada idgham kabir. Nah, di sini ada pengecualian. Nah, walaupun perhatikan yang di surah Yusuf ini ayat yang ke-11, walaupun dia secara rasm, secara penulisan
dia dan juga secara prakteknya itu menyerupai idgham kabir, tapi tidak dihukumi dengan idgham kabir. Bisa dipahami sampai sini? Walaupun secara rasom kan dia aslinya la ta ma nu na, begitu. La ta ma nu na, nun ketemu dengan nun sama-sama berharokat pula. Nah, tapi dia tidak dihukumi dengan idgham kabir. Tidak dihukumi dengan idgham kabir. Taib. Jadi qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan ya. Berikutnya pembagian dan hukum mutaqariban. Nah, ada mutaqariban saghir, mutaqariban kabir. Nah, contoh yang mutaqariban saghir, yang saghir, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Nah, ta dengan sa, sin. Nah, ta dia diucapkan dengan menempelkan ujung lidah kepada pangkal gigi seri atas. Kalau sin dengan mensejajarkan ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Naam. Baik. Kemudian ada pengecualian di sini. Jika lam bertemu dengan huruf ra atau huruf qaf ketika menghadapi huruf kaf. Naam. Jadi secara umum mutaqariban saghir ini hukumnya izhar. Nah, hukumnya izhar. Nah, kemudian ada pengecualian di mana itu ketika lam bertemu dengan ra atau qaf bertemu dengan kaf, maka ini dibaca dengan idgham. Contohnya wa qur rabbi, lam dengan ra, wa qur rabbi zidni ilma, atau kaf dengan qaf, alam nakhluqukum. Ini juga sudah berlalu pembahasan kita. Alam nakhluqukum, qaf dengan kaf. Taib. Kemudian ada mutaqariban kabir. Naam. Contohnya amman hadzal ladzi yarzuqukum, yarzuqukum, qaf dengan kaf. Naam, sama-sama berharokat, saling bertemu, sama-sama berharokat. Ini juga dibaca dengan izhar. Kapan qaf dengan kaf ketika bertemu dibaca dengan idgham? Kalau di idgham saghir. Kalau di idgham saghir. Kalau di idgham kabir berarti izhar, begitu. Berikutnya mutajanisan saghir. Contoh. Contoh. Ini juga mutajanisan saghir, dia dihukumi dengan izhar secara umum. Dihukumi sebagai izhar. Contohnya wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Di mana ini? Ba dengan wa. Ba yang sukunnya bukan ba yang berharokat, bukan. Ba dengan waw. Nah, ba dengan waw ini tempat keluarnya di mana dulu? Coba antum tanpa memikir, kalau dibilang ba langsung praktek. Ba, wa, berarti di mana itu? Bibir. Bibir. Nah, bibir. Nah, ba dengan waw. Taib. Sama-sama keluar di asyafatan. Maka dihukumi dengan izhar juga. Nah,
Kemudian ada pengecualian. Nah, ada pengecualian untuk mutajanisan shaghir. Ketika pada huruf yang bertemu, misalnya dal dengan ta, nah, antum bisa lihat contohnya. Nah, ini yang dibaca idgham. Misalnya la ikraha fid din, qad tabayyana. Nah, ta dengan dal dia sama kan? Nah, sama. Jadi ini dibaca idgham. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Bukan qad tabayyana, bukan, tapi qad tabayyana. Begitu juga dengan ta bertemu dengan dal, itu juga dibaca dengan idgham. Qala qad ujibu apa? Qala qad uji apa? Qala qad ujibu ujibu da'watukuma. Naam. Ujibu da'watukuma, ujibat da'watukuma. Ini juga izhar, idgham. Kemudian ta dengan to, waddat ta'ifah. Jadi bukan lagi waddat ta'ifah, langsung melebur ke huruf to. Waddat ta'ifah. Kemudian to dengan ta. To dengan ta. Nah, ini bagaimana bacanya? Basatta atau basatta. Nah, ini idgham kamil atau idgham naqis? Naqis. La im basatta. Nah, masih tersisa itbaq di huruf ta. Naam. Kemudian za dengan wa. Walau annahum idzalamu, bukan lagi idzalamu, langsung walau annahum idzalamu. Huruf, anggap saja huruf dha-nya dah hilang begitu. Kemudian ta dengan sa dengan za. Fokus di kata au tatrukhu yalhadzalik. Yalhadzalik. Ini juga kan ada tanda waqaf. Ada tanda waqaf jim jaiz. Nah, ini idghamnya diamalkan kalau antum baca apa? Wasal. Kalau waqaf di tanda jim itu tidak perlu. Nah, kemudian yang terakhir ba dengan mim. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Jadi irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana. Nah, langsung irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Baik. Kemudian catatannya ini antum bisa baca sendiri insyaallah. Mudah. Kemudian yang kedua, mutajanisan kabir. Ini juga mutajanisan kabir. Hukumnya izhar. Nah, contohnya wa idzan nufu suzuwijat. Nah, sin dengan zai. Nah, sin dengan zai. Nah, keluarnya di mana dulu ibu-ibu? Sin dengan zai dengan so kan? Keluarnya di mana? Ujung lidahnya taruh di mana ibu-ibu? Taruh di mana? Ayo di mana?
ujung gigi seri bawah. Nah, ujung gigi seri bawah disejajarkan di situ. Nah, diulang lagi pembahasan makhraj, diulang dan dilatih banyak-banyak. Baik. Kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kita sudah pertengahan ya, masuk pertengahan. Nah, pertengahan. Bab setelah ini bab bod dengan dha. Ini termasuk kalau lidahnya tidak biasa, belepotan nanti lidahnya. Antum baca saja, coba baca. Wadada bistitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji fi adh-dha'ni dhillu adh-dhuhri 'udhmul hifdhi ayqidh wa anzir 'azma dhahril lafzi. Kalau tidak biasa lidahnya keseleo nanti. Silakan. Ismam. Antum anak baru ya? Ismam. Ismam itu disebutkan di sini isyarat apa? Dhamma. Jadi kan asalnya la ta ma nu na. Cuma nunnya di sini sudah digabungkan, akan tetapi harokat nun yang ada di nu yang pertama itu tidak hilang sepenuhnya begitu. Dia masih dinampakkan. Contohnya bagaimana? Misalnya qalu ya abana malaka ya unzur. Siapa? Lihat, Anda punya bibir. Kalau ismam ini dia harus diperhatikan bibir. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi la ta'manna begitu. Asalnya kan apa? La ta'manuna begitu. Jadi dia punya harokat dhammah itu hanya sekedar isyarat saja. La ta'manna begitu. Coba praktek, coba. Nah, praktek. Baca. Enggak apa-apa. Jadi dia punya ismam itu, dia punya monyong itu dari awal sampai akhir begitu. Coba. Tidak apa-apa, jangan tertawa. Antum lihat lagi ya, perhatikan. Qalu ya abana malaka la manna ala Yusuf gitu. La ta'manna gitu. Baca. Manna la ta'manna, atau boleh juga la ta'manna, atau la ta'manna. Ada antum menghadap kaca gitu. Baik. Cukup insyaallah. Nah, jadi kita sudah masuk, alhamdulillah masuk di pertengahan.
Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengamalkan dan juga menyelesaikan dari pembahasan kita ini insyaallah. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.